Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, Prodi Agroteknologi, Peminatan Agronomi, semester 7, Fakultas Sains Terapan. Di sini saya akan meresum kembali mata kuliah Hukum Agraria tentang rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Urgensi integritas. Penyatuan bidang keagrarian, tata ruang, dan pertahanan dapat dibaca sebagai upaya menata kelembagaan yang berlandaskan pada konstitusi dan regulasi dalam pengelolaan agraria dan sumber daya alam, visi dan misi pemerintah, serta kebutuhan dalam menjalankan tugas pemerintah di bidang keagrarian, pertahanan, dan tata ruang. Pengintegritasan BPN dengan Ditjen Penata Ruang Kementerian PU menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional merupakan perubahan paradigma dalam melihat sumber daya agraria. Jika awalnya agraria pertanahan dipahami sebagai parsial-parsial tanah, melalui kelembagaan yang baru dipahami sebagai kondisi, status, dan fungsi hubungan antar parsial yang membentuk sebuah poligon yang saling mengaruhi yang kemudian disebut sebagai ruang. Sumber daya agraria dengan matra utama tanah merupakan ruang hidup bagi penduduk. Untuk itu, pengaturan penguasaan dan pemilikan atas agraria tanah harus selaras dan serasi dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Dalam perspektif land management, terintegritas land tenure, land use, land value, dan land development yang didukung dengan land information, infrastruktur, dan dibingkai melalui land policy yang tepat merupakan prasyarat terwujud pembangunan berkesinambungan. Dalam konteks ini, terintegrasinya agraria pertanahan dengan tata ruang adalah prakondisi menuju pembangunan berkelanjutan. Instrumen integrasi urusan keagrarian pertanahan yang meliputi pengukuran dan pemetaan kadastral, penatagunaan tanah, pengaturan hubungan hukum, subjek dan objek hak, penguatan hak dan pemberdayaan masyarakat, land reform, pendaftaran tanah hingga penyelesaian sengketa dan konflik selama ini hanya memperhatikan dan mempertimbangkan tata ruang sementara itu. Penyelenggaraan penataan ruang baik pada level perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang masih menafikan aspek-aspek keagrariaan pertanahan, terutama penguasaan dan pemilikan tanah. Makanya yang inherent antara agraria dan ruang merupakan entry point integrasi pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Titik masuk ini perlu diakselerasi melalui berupa instrumen yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang. Pertama yaitu map policy. Kebijakan suatu peta multiguna mesti berupa informasi geospasial dasar yang berbasiskan parsial tanah, informasi spasial dan tekstual berkenaan bidang-bidang tanah maupun mengumpan integrasinya urusan-urusan pertanahan dan dengan tata ruang untuk berbagai keperluan pembangunan. Nah, yang kedua yaitu neraca penatagunaan tanah, yakni perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan RT/RW. Nah, yang ketiga yaitu konsolidasi tanah, merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk penata penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sekaligus berperan dalam penataan kawasan. Nah, apabila ini diimplementasikan, secara otomatis konten pertanahan dan tata ruang akan terintegrasi mengingat penata kawasan ini berbasiskan pada informasi
spasial, dan tekstual bidang tanah. Yang ketiga yaitu instrumen di atas dapat dioperasikan dan dipatuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai otoritas dalam penataan ruang. Jika dibengkai dalam regulasi setingkat peraturan presiden, dalam hal ini Kementerian ATR atau BPN akan secara apik memerankan dua kalinya, satu kaki untuk urusan pertanahan yang dioperasialisasikan oleh BPN dan kantor pertanahan, dan satu kaki lagi untuk urusan tata ruang yang menjadi otoritas pemerintah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.